Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku semua. Pagi ini kita membahas kembali mata kuliah kita, yaitu pengolahan citra digital. Yang kali ini coba dibahas tentang di bab 2 tentang pengenalan dasar citra digital. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerapan dari dasar-dasar citra pada pengolahan citra digital, di mana citra digital ini dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan piksel. Nah, piksel itu adalah singkatan atau kepanjangan dari pixel atau picture element. Jadi ada dua di sini kata yang sangat berpengaruh dalam arti piksel, yaitu picture element, atau kita indonesiakan elemen gambar. Nah, setiap elemen gambar itu digambarkan sebagai satu kotak kecil, ya, kotak kecil yang mempunyai titik koordinat, posisi sistem koordinat yang dipakai untuk menyatakan citra digital. Nah, inilah yang sesungguhnya terbentuk melalui pendekatan yang dinamakan kuantisasi. Nah, ini juga adalah sebuah prosedur yang dipakai untuk membuat isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk disket. Nah, ini adalah pemahaman dasar dari sebuah citra. Jadi nanti citra ketika dipanjangkan menjadi citra digital adalah sesuatu titik, ya, ketika digabung satu sama lain akan bermakna sebuah konsep. Nah, itu pemahamannya, sehingga mungkin pertanyaan kita, kok bisa Pak jadi suatu titik, satu piksel yang bisa bermakna sebagai suatu bentuk. Ya, itulah dasar dari sebuah citra digital. Ya, anak-anakku semua bisa membuka nanti file yang saya sudah upload masuk di kelas di bab 2. Di situ juga ada bahan tayangan untuk PowerPoint. Nah, jadi secara keseluruhan anak-anakku semua bisa memahami, bisa mencapai sebuah capaian pembelajaran dengan memahami apa sebenarnya citra itu, ya, apa representasi dari sebuah citra, dan bagaimana membaca citra, ukuran citra, dan bagaimana menampilkan sebuah citra yang bisa bermakna sebagai bentuk. Nah, coba kita perhatikan representasi dari citra itu sendiri. Kenapa jadi kumpulan dinamakan dibentuk dari kumpulan titik? Ya, karena memang satu piksel atau satu titik itu sebagai satu kotak kecil. Nah, itu mempunyai satu koordinat posisi, ya, koordinat posisi yang menyatakan bahwa citra yang digital itu misalnya diperlihatkan pada gambar berikut, gambar di tayangan. Saya kasih besar-besar dulu. Nah, coba. Nah, inilah yang disebut dari posisi sebuah piksel. Ini satu piksel. Apa nanti yang ada di piksel ini itu akan memberikan sebuah informasi bahwa apa yang terletak di piksel ini, ketika dia menjadi suatu gabungan dari piksel-piksel lain, itu akan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dari sebuah sistem. Ya. Nanti kita lihat, ini dasar, sehingga kita bisa memahami bahwa ternyata itu yang dimaksud dengan citra.
Nah, akhirnya sistem koordinat yang mengikuti asas pemindahan pada layar TV, misalnya sebuah piksel mempunyai koordinat berupa X dan Y, ya, X dan Y, dan hal ini menyatakan X itu menyatakan kolom, ya, jadi menyatakan kolom, kemudian Y itu menyatakan posisi baris, jadi kolom dan posisi baris. Nah, kalau kita tarik garis, jadi X dan Y. Nah, ini juga sering kita bilang. Nah, nanti cara menggunakan notasi pada oktav dan itu juga biasa kita gunakan program MATLAB. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini agak pecah karena ini diperbesar. Nah, inilah nanti poin-poin atau angka-angka yang ada di satu piksel ini mempunyai makna tersendiri, ya. Jadi nanti dilihat, mungkin kalau nanti ini ada degradasi warna, ya, degradasi cahaya yang menyatakan bahwa piksel-piksel itu memiliki makna yang sama ketika dia memiliki gradasi yang sama, ya, memiliki pencahayaan yang sama. Jadi akan dibentuk dari sebuah angka yang menyatakan bahwa itu adalah angka digital. Nah, kita bisa lihat misalnya piksel itu berada pada titik 4,7, ya. Jadi Y-nya, kemudian kita lihat ini X-nya itu mendapat 2,237. Nah, apa itu arti 237? Nah, itulah nanti bermakna apa, benda apa itu 237. Ya, saya kira itu yang menjadi dasar dari sebuah pengenalan citra. Nanti ya sama saja mungkin di sistem digital yang lain ketika kita menggunakan makna biner, ya, citra biner, misalnya, ya, kalau kita punya biner kan hanya ada dua, hidup mati, on off, 1 0, 1 hidup, 0 itu adalah mati atau off. Mungkin kalau dilarikan ke sebuah piksel, mungkin yang angka 1 itu terang, angka 0 misalnya itu gelap. Boleh saja seperti itu pemaknaannya. Ya, ini secara keseluruhan. Nah, kita secara keseluruhan bisa memaknai seperti itu. Nah, kita lihat kuantisasi citra dengan menggunakan berbagai bit misalnya. Ya, ini adalah sebuah tayangan, sebuah visual yang bisa membedakan 1 bit, ya, 1 bit, membedakan bit dari beberapa gambar yang ada di sini. Ya, saya kira itu secara umum, ya. Ini ada contoh-contoh. Nah, yang paling ya, ini bisa didiskusikan secara keseluruhan sebentar di forum kelas, ya, kita. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah jangan lupa di akhir dari pertemuan ini Anda silakan tentunya setelah membaca secara keseluruhan materi yang ada di materi bab 2 ini. Nanti di akhirnya silakan Anda semua, anak-anakku semua, mengerjakan tes formatifnya. Nah, tes formatifnya ini saya akan membatasi waktu sesuai dengan waktu perkuliahan. Jadi saya akan batasi ini sehingga nanti semua respon dari anak-anakku semua, jawaban anakku semua akan terakumulasi dan saya akan menilai langsung di sistem di kelas. Baik, saya kira itu pengantar dari pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan beralih ke diskusi di forum kelas. Silakan, saya akan menyapa di sana. Saya akan memberi pertanyaan di bagian tugas mata kuliah. Tentu pertanyaannya adalah mengerjakan tes formatif yang ada di bagian akhir dari bab 2 ini. Saya kira itu, anak-anakku semua, selamat